Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas proyek metode numerik, yang mana kelompok 4 ini terdiri dari 6 anggota, yaitu anggota pertama saya, Nasya Putri Hasari, dengan NIM 23030058 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Saya Kalista Audrey dengan NIM 23030006. Saya Desmita Putri dengan NIM 23030045. Saya Sri Kamala Indriani dengan NIM 23030072. Saya Najilah Nurul Sakina dengan NIM 23030095. Saya Risti Septia dengan NIM 23030098. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang metode tertutup, yang mana metode tertutup ini ada metode lokalisasi akar, metode bagi dua, dan metode posisi palsu. Selanjutnya yaitu metode terbuka. Di metode ini akan membahas tentang metode titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode Sechan. Dan terakhir akan membahas tentang metode baru, yaitu metode QBM. Langsung saja materi pertama yang akan dibacakan oleh Desmita Putri. Kepada Desmita dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai materi metode tertutup. Metode tertutup ini adalah metode yang digunakan untuk mencari akar persamaan nonlinear dalam suatu interval, yaitu interval A dan B. Nah, sehingga dengan adanya dua interval ini, kita memperkirakan akar ya dari persamaan nonlinear ini terletak di antara dua batasan tersebut. Metode ini kita andaikan memiliki suatu fungsi, yaitu f fungsi kontinu pada selang A, B, dengan FA dan FB mempunyai tanda yang berbeda. Dan ada titik P berada di antara titik A dan titik B, atau memenuhi P besar sama dengan A dan P kecil sama dengan B, dengan nilai FP-nya itu sama dengan 0. Meskipun berada di antara kedua titik A dan B, ada banyak titik yang merupakan akar persamaannya. Metode tertutup ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode tertutup ini yaitu metode tertutup ini cenderung lebih stabil dan memberikan solusi yang lebih akurat. Kekurangan dari metode tertutup ini memerlukan pemilihan interval awal yang tepat. Jika kita mengambil interval awal yang tidak tepat, maka akan sulit untuk menemukan solusinya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode tabel. Next, Najla. Metode tabel ini adalah penyelesaian persamaan nonlinear menggunakan metode tabel dilakukan dengan membagi persamaan menjadi beberapa area, di mana untuk X dalam interval A, B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx pada setiap N bagiannya. Bila nilai Fx K-nya sama dengan 0 atau mendekati 0, di mana K besar sama dengan A dan K kecil sama dengan B, maka dikatakan bahwa XK adalah penyelesaian persamaan Fx. Bila tidak ditemukan, maka persamaan tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai akar untuk rentang A, B. Bila akar tidak ditemukan akarnya, maka dua kemungkinan untuk menemukan akar persamaannya, yaitu yang pertama, akar persamaan ditemukan oleh nilai mana yang lebih dekat. Yang kedua, perlu kita cari lagi menggunakan rentang X sama dengan XK, XK tambah 1. Next. Next. Selanjutnya yaitu langkah
Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode tabel. Yang pertama kita pilih interval awalnya yaitu A, B untuk X dan tentukan jumlah pembagian N-nya. Di sini kita mengambil nilai N-nya itu 10, sehingga yang keduanya hitung step pembaginya dengan rumus H sama dengan B dikurang A per N. Kemudian hitung XI-nya XI sama dengan A ditambah I kali H dan YI sama dengan A ditambah IH dengan I dari 0 sampai dengan N. Yang keempat, temukan pasangan I sehingga FA kali FB kecil dari 0. Dan yang kelima, aproksimasi berada di XI, XI tambah 1. Next. Nah, diberikan contoh persamaan linear yaitu fx-nya sama dengan x eksponen x kuadrat dikurang sin kuadrat x ditambah 3 cos x ditambah 5. Solusinya kita mencari titik awal menggunakan metode tabel pada Excel. Nah, di sini kita menggunakan nilai x itu dari rentang min 10 sampai 10. Dan kita masukkan rumus fx itu sesuai dengan soal tadi. Di sini kita mendapatkan perubahan tanda fx-nya yaitu pada rentang min 2 dan min 1. Sehingga kita pilih untuk iterasi selanjutnya kita pilih rentang min 2 dan min 1. Kemudian kita menggunakan pembagian menggunakan pembagi H. Di sini kita menggunakan N-nya yaitu 10, maka kita dapatkan H-nya itu 0,1. Sehingga dari min 2 kita bikin rentang awalnya yaitu min 2. Kita tambah dengan 0,1 maka sampai min 1, maka pada tabel kedua ini kita mendapatkan perubahan tanda fx-nya yaitu pada rentang min 1,3 sampai min 1,2. Sehingga untuk interval selanjutnya yaitu berada pada rentang min 1,3 dan min 1,2. Untuk selanjutnya kita menjumlahkan nilai rentang sebelumnya dengan 0,01. Sehingga kita dapat perubahan tandaan nilai fx-nya yaitu pada rentang min 1,21 dan min 1,2. Maka itu kita jadikan interval selanjutnya. Kemudian, untuk tabel selanjutnya atau iterasi selanjutnya, kita menggunakan penjumlahan dengan 0,01. Kita mendapatkan nilai perubahan tanda fx-nya yaitu pada interval min 1,208 dan min 1,207. Nah, maka kita pilih itu sebagai rentang barunya. Kemudian untuk interval selanjutnya kita menjumlahkan rentang sebelumnya dengan 0,001 sehingga pada iterasi ini kita mendapatkan nilai akarnya yaitu min 1,2076. Sehingga kita mendapatkan dari metode tabel ini kita melakukan 5 iterasi. Next. Selanjutnya dalam metode tertutup ada metode biseksi. Pada metode biseksi ini kita mengandaikan bahwa suatu fungsi f kontinu pada selang A, B dan berlaku FA kali FB kecil dari 0. Ada satu titik atau lebih titik di antara selang tersebut. Misalnya titik C, maka berlaku FC sama dengan 0 dan C dinamakan akar persamaan dari Fx. Metode biseksi adalah metode pencarian akar persamaan dengan cara membagi dua bagian dari selang tersebut berulang kali, sehingga ditemukan akar persamaan tersebut. Untuk memulai pencarian akar persamaan, tentukan A1 sama dengan A dan B1 sama dengan B. Kita memastikan mempunyai tanda yang berbeda, dan B1 berada di tengah selang A, B. Metode biseksi ini sama dengan metode baru yang akan dijelaskan sama rekan saya nantinya, yaitu ketika metode biseksi ini sama dengan metode baru ketika I-nya bernilai 1. Selanjutnya, langkah-langkah metode biseksi. Yang pertama, kita tentukan interval awal yaitu A, B, kemudian periksa apakah FA kali FB-nya kecil dari 0. Jika tidak, kita pilih A dan B baru, sehingga FA kali FB-nya kecil dari 0.
Yang kedua, kita hitung titik tengah dengan formula, yaitu kita asumsikan, kita beri nilai titik tengahnya yaitu X-mid sama dengan A tambah B per 2. Kemudian kita evaluasi nilai fungsi f X-mid-nya. Kemudian tentukan interval baru dengan syarat seperti berikut. Jika FA kali f X-mid-nya kecil dari 0, maka nilai B sama dengan X-mid yang berada di interval A, X-mid. Dan jika FA kali f X-mid-nya besar dari 0, maka nilai A sama dengan X-mid yang berada di interval X-mid, B. Kemudian ulangi langkah 2 sampai 4 hingga galat toleransi terpenuhi. Cara untuk mengetahui galat toleransi terpenuhi atau tidak yaitu dengan formula X-mid N kurang 1 kita kurangkan dengan X-mid N, yaitu sama dengan galatnya. Next. Nah, metode biseksi ini bisa juga kita cari dengan bisa juga kita selesaikan dengan MATLAB, yaitu algoritmanya yaitu kita mempunyai input yaitu fungsi fx, batas bawahnya yaitu a, batas atasnya b, dan toleransinya epsilon. Untuk outputnya yaitu aproksimasi akar fungsi fx. Untuk langkah-langkahnya yaitu jika fa kali fb-nya besar sama 0, maka cetak tidak ada akar di interval a, b, kemudian berhenti. Yang kedua, ulangi X-mid, yaitu dengan nilai rumus X-mid-nya sama dengan A tambah B dibagi 2. Kemudian jika mutlak f X-mid-nya kecil dari epsilon atau mutlak B dikurang A-nya kecil dari epsilon, maka kembalikan C sebagai akar. Kemudian jika FA kali f X-mid-nya kecil dari 0, maka B sama dengan X-mid. Jika tidak, maka A sama dengan X-mid. Sampai kondisi terpenuhi, maka berhenti. Sampai kondisi berhenti terpenuhi. Kemudian selesai. Next. Nah, di sini kita memiliki contoh yaitu soalnya sama dengan metode tabel, tapi kita mencari akar persamaannya yaitu dengan metode biseksi. Kita awalnya mencari interval awal, yaitu di sini kita mendapatkan min 2 dan min 1. Kemudian untuk mencari akar menggunakan metode biseksi ini kita membutuhkan nilai A, nilai B, X-mid, FA, FB, FX-mid, FA kali FX-mid, FB kali FX-mid. Nah, kita tadi udah mendapatkan nilai A dan B-nya, yaitu min 1 dan min 2 dan min 1. Kemudian kita cari nilai X-mid-nya dengan rumus B ditambah A per 2. Kita masukkanlah nilai A-nya tadi ke rumus tadi, maka akan mendapatkan nilai FA-nya. Begitu juga untuk FB, FX-mid, dan FA kali X-mid, FB kali FX-mid. Nah, untuk mencari interval awalnya, kita menggunakan perintah if-else. Di sini, untuk mencari nilai A-nya, jika FA kali FX-mid-nya kecil dari 0, maka nilainya nilainya A. Jika tidak, maka nilainya B. Karena nilai FA kali FX-mid-nya di sini besar dari 0, maka nilai rentangnya berada di X-mid, nilai A-nya diganti dengan X-mid. Begitu juga dengan B. Jika nilai FX-mid-nya, FB kali FX-mid-nya kecil dari 0, maka nilainya berada di B, X-mid. Karena kecil dari 0, maka nilai B-nya yaitu sama dengan B. Hal tersebut dilakukan seterusnya sampai mendapatkan interval akar persamaan yang kita inginkan, yaitu untuk metode biseksi ini kita selesai pada iterasi ke-19 karena kita telah mendapatkan akar persamaan min 1,27649,231. Next. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan MATLAB juga, yaitu pada MATLAB-nya kita juga mendapatkan jumlah iterasinya 19 dengan formulanya seperti yang ditampilkan pada slide. Next.
Next, Najla. Untuk metode ini, karena metode biseksi ini harusnya sama dengan metode baru, maka kami juga membuat Excel-nya yaitu dari min 2, nilai rentangnya dari min 2 sampai 2. Dan kami telah mendapatkan akar persamaannya pada interval pada iterasi ketiga 2. Jadi sama dengan metode baru. Untuk algoritmanya algoritma lagi Najla. Untuk algoritmanya hampir sama dengan untuk MATLAB-nya algoritmanya hampir sama dengan metode biseksi biasa, tetapi kita mengganti nilai C-nya. Mohon maaf, salah. Sama dengan biseksi sebelumnya, tapi kita telah juga mendapatkan di MATLAB-nya mendapatkan jumlah iterasinya 32. Jadi jika kita mengganti nilai intervalnya dari min 2, min 1 tadi kita mendapatkan 19 iterasi. Jika kita ganti nilai intervalnya min 2 dan 2, maka kita akan mendapatkan jumlah iterasinya 32 yang sama dengan metode baru. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desmita Putri yang telah menjelaskan materi metode tabel dan metode biseksi. Selanjutnya yaitu metode posisi palsu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi metode posisi palsu ini merupakan metode yang menyerupai metode biseksi, di mana iterasi dilakukan dengan terus melakukan pembaharuan rentang untuk memperoleh akar persamaan. Hal yang membedakan metode ini dengan metode biseksi adalah didasarkan pada slope atau kemiringan dan selisih tinggi dari kedua titik rentang. Dengan mengandaikan bahwa suatu fungsi f kontinu pada selang a, b akan berlaku fa kali fb kurang dari 0. Ada satu atau lebih titik di antara selang tersebut. Misal titik C, maka berlaku fc sama dengan 0, dan C dinamakan akar persamaan dari fx. Metode posisi palsu ini mencari titik potong garis yang menghubungkan dua titik, yaitu A, FA dan titik B, FB, sehingga memotong sumbu X di P1. Untuk memulai pencarian akar persamaan dengan metode regular false ini, kita tentukan A1-nya itu A dan B1-nya itu B. Pastikan menyerupai tanda yang berbeda. Dan titik P1 adalah titik potong garis yang menghubungkan dua titik dengan sumbu di X. Seperti gambar yang di samping ini. Next, Najla. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode posisi palsu. Yang pertama itu kita definisikan dulu fungsi fx-nya. Selanjutnya apabila kita udah mendefinisikannya, maka akan didapatkan dua titik awal yaitu A dan B. Dengan syaratnya yaitu FA kali FB itu harus kurang dari 0. Selanjutnya kita hitung nilai tengahnya. Kita misalkan dengan C, rumusnya itu B dikurang FB dikali B kurang A per FB kurang FA. Selanjutnya kita evaluasi nilai FC tersebut. Nah, jika FA kali FC itu kurang dari 0, maka nilai B itu sama dengan C, yang mana berada di interval A, C. Selanjutnya, jika FA kali FC itu besar dari 0, maka nilainya akan berubah, maka nilai A-nya itu adalah C, yang berada di interval. Nah, selanjutnya jika FC-nya itu kurang dari epsilon, maka iterasi kita berhenti. Selanjutnya, Nila. Nah, algoritma metode posisi palsu yang inputnya itu fungsi fx, batas bawahnya A, batas atasnya B, toleransinya epsilon. Outputnya akar hampiran dari fungsi fx.
Yang pertama itu jika FA kali FB besar dari 0, maka akan tercetak di MATLAB-nya tidak ada akar di interval A, B. Maka dia akan berhenti. Ulangi, hitung titik X-mid dengan rumus A kali FB kurang B kali FA per FB kurang FH. Hitung nilai fungsi di titik X-mid, yaitu kita fungsikan jadi fx-mid. Jika fx-mid-nya itu kurang dari epsilon, maka kembalikan x-mid sebagai akar. Jika fa kali fx-mid-nya itu kurang dari 0, maka x-mid-nya itu jadi b. Jika tidak, x-mid-nya itu a. Sampai b kurang a kurang dari epsilon. Kembalikan c sebagai akar hampiran, lalu selesai. Next. Nah, pada Excel metode posisi palsu ini sudah dijelaskan pada langkah-langkah tadi. Yang pertama kita cari dulu fx-nya. Lalu kita fungsikan. Maka didapat min 2 sama min 1 karena hasil fungsinya itu berbeda kan. Jadi fa kali fb-nya itu maka akan menghasilkan kurang dari 0. Lalu kita masukkan a-nya min 2, b-nya min 1. XR ini nilai tengah yang C tadi, berarti kita carikan dengan rumus B kurang FB dikali B kurang A per FB kurang FA. Untuk kita definisikan A-nya, kolom selanjutnya FB, kita definisikan B-nya, lalu kita fungsikan tadi FXR-nya terhadap XR-nya tadi, lalu kolom selanjutnya FA kali FXR. Selanjutnya FB kali FXR. Jadi kalau FA kali FXR-nya kurang dari 0, maka B-nya itu C. Jika FA kali FXR-nya besar dari 0, maka A-nya itu C. Selanjutnya, Najwa. Lanjut. Nah, dari beberapa iterasi tadi, didapat iterasi hasilnya itu pada iterasi ke-100, yang mana XR-nya itu min 1,207648. Jadi sama-sama soal-soal sebelumnya. Next. Nah, pada MATLAB ini kita masukkan soalnya sama seperti sebelumnya, yaitu X kali epsilon pangkat X kuadrat dikurang sin kuadrat X tambah 3 kali cos X tambah 5. Kita masukkan dengan pada sebelum-sebelumnya, yaitu X kali eksponen pangkat X kuadrat dikurang sin kuadrat X ditambah 3 kali cos X tambah 5. Nah, langkah yang pertama itu kita buat format long. Selanjutnya kita masukkan soal yang tadi dengan A-nya min 2, B-nya min 1, dengan toleransi pada kali ini kita mengambilnya 1E dikurang 9 dengan max internya 100. Jika FA kali FB-nya besar dari 0, maka error. Karena FA dan FB-nya itu harus berlainan tanda. Kalau sudah berlainan tanda, kita lanjut, yaitu dengan I sama dengan 0, dengan C-nya sama dengan A. Ketika kita masukin rumusnya kan, ABSB kurang A besar dari toleransi, I kurang dari max iter. Dengan I-nya itu, I untuk selanjutnya itu, I C-nya masukin sesuai rumus, A kali FB dikurang B kali FA per FB kurang FA. Kita masukkan selanjutnya FC sama dengan FC. Jika kita dapatkan hasil FC, jika FC-nya itu dikali FA kurang dari 0, maka B-nya itu C. Jika tidak, A-nya itu C. Kita akhiri dan kita dapat jumlah akar hampirannya itu min 1,207648 dan jumlah iterasinya 100, sama dengan Excel tadi. Baik, sekian materi metode posisi palsu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu metode terbuka yang akan dibacakan oleh Kalista. Kepada Kalista dipersilakan.
Ba- Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan materi tentang metode terbuka. Pada metode tertutup, akar dari suatu persamaan dipastikan berada dalam suatu interval yang sudah ditentukan. Selanjutnya, interval-interval berikutnya yang dibentuk juga selalu mengandung akar tersebut. Sehingga metode ini menjamin akar persamaan akan ditemukan. Sebaliknya, pada metode terbuka, pencarian akar hanya menggunakan satu batasan saja, tanpa memastikan bahwa akar berada di dalam interval tertentu. Oleh karena itu, metode ini disebut dengan metode terbuka. Pada bagian ini akan dijelaskan 3 metode, yang mana metode iterasi titik tetap atau visit point, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Metode ini bekerja dengan cara yang berbeda, tetapi semua bertujuan untuk menemukan akar persamaan secara efektif. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode titik tetap. Metode ini disebut metode sederhana karena pembentukan prosedur iterasinya mudah dibentuk. Metode ini memisahkan X sedemikian sehingga Fx sama dengan 0. Ekuivalen dengan X sama dengan Gx dengan bentuk prosedur iterasinya Xn tambah 1 sama dengan Gxn. Iterasi akan berhenti jika mutlak Xn tambah 1 dikurang Xn kecil dari epsilon, atau mutlak Fxn ditambah 1 kecil dari epsilon, dengan epsilon yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkah metode titik tetap. Yang pertama, ubah persamaan Fx sama dengan 0 menjadi X sama dengan Gx. Yang kedua, tentukan tebakan awal X0. Yang ketiga, tentukan nilai toleransi epsilon dan iterasi maksimum. 4. Iterasikan dengan rumus Xn ditambah 1 sama dengan Gxn. 5. Hitung galat relatif atau selisih, yang mana mutlak Xn ditambah 1 dikurang Xn. Yang keenam, jika galat sudah lebih kecil dari toleransi epsilon, maka iterasi akan berhenti. Yang ketujuh, jika mutlak Xn ditambah 1 kurang Xn kecil dari epsilon, maka iterasi berhenti. Kedelapan, jika belum, maka ulangi lagi langkah 4 sampai 6. Dan algoritma metode titik tetap, yang mana yang pertama input fungsi Gx, tebakan awal X0, toleransi epsilon, dan iterasi maksimum. Dan output ialah akar hampiran dari fungsi Fx. Yang pertama, I sama dengan 1, di mana iterasi pertama dimulai dari iterasi pertama. Yang kedua, ulangi X1 sama dengan Gx0. Jika mutlak X1 dikurang X0 kecil dari epsilon, maka akan dicetak akar ditemukan pada X sama dengan, maka Xi berhenti. X0 sama dengan X1. I sama dengan I ditambah 1 hingga I besar dari N. Yang ketiga, akan dicetak proses tidak konvergen dalam N iterasi. Yang keempat, selesai. Seperti dengan Fx, X E pangkat X kuadrat dikurang sin kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 5. Yang dimana digunakan Gx yaitu X dikurang X, 0,01 dikali X E pangkat X kuadrat dikurang sin kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 5. Di sini digunakannya 0,01 yang merupakan alfa, digunakan agar untuk memperkecil nilai perkiraan. Yang mana jika alfa yang digunakan terlalu besar, iterasi bisa jauh dari
konvergen dan menjadi divergen. Dan jika alfa terlalu kecil, iterasi konvergen tapi lambat. Nilai 0,01 merupakan perkiraan dari 1 per f aksen x, yang mana agar langkah itu tidak terlalu besar, maka digunakan gx yang itu x dikurang 0,01 dikali xe pangkat x kuadrat dikurang sin kuadrat x ditambah 3 cos x ditambah 5. Nilai xn merupakan nilai awal dan xn ditambah 1 yang merupakan substitusi dari nilai gx. Dari itu didapatkan hasil akar hampiran pada xn min 1,207643,294 dan xn ditambah 1 min 1,207644,215 yang dimana terletak pada iterasi 49. Nge-lag. Dan juga dicoba dengan menggunakan MATLAB. Digunakan rumus yang mana seperti pada layar digunakan G yang merupakan X dikurang 0,01 dikali pangkat X kuadrat dikurang sin kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 5. Di mana X merupakan titik awal yaitu negatif 1. Dan toleransi yaitu 1F dikurang 6 yang merupakan 10 pangkat 6. Dan maksimal iterasi yaitu 100. Dan pada penggunaan MATLAB didapatkan akar hampiran yaitu negatif 1,207644 dan jumlah iterasi 49. Di mana hasil MATLAB dan juga hasil dari Excel ialah sama antara akar hampiran dan juga iterasinya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kalista yang telah menjelaskan tentang metode titik tetap. Selanjutnya, yaitu metode Newton-Raphson yang akan dijelaskan kepada Resti. Kepada Resti, dipersilakan.